Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Syarani, kelas KPI 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki manajer dan perbandingan antara manajer versus pemimpin. Yuk langsung saja ke pembahasannya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki manajer. Ada 5 kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh pengusaha. Yang pertama, memiliki jiwa pemimpin. Sebagai seorang manajer, kemungkinan besar akan bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan tim dan memotivasi tim menuju tujuan bersama. Nah, dalam keterampilan kepemimpinan yang berkembang dengan baik akan membantu mengkoordinasikan tugas dan mengarahkan semua pihak untuk memastikan pekerjaan selesai semua dengan rencana waktu yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ada mampu berkomunikasi dengan baik. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik sangatlah penting bagi seorang manajer. Ini dapat menumpukan seberapa baik informasi yang dibagikan ke seluruh tim, memastikan bahwa grup bertindak sebagai tenaga kerja yang bersatu dan memiliki pencapaian sukses yang sama. Nah, seorang manajer dengan kemampuan komunikasi yang baik dapat berhubungan baik dengan karyawan dan dengan demikian dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan mudah. Yang ketiga, ada kemampuan manajerial sumber daya manusia atau SDM. Pemimpin tentunya sangat berkaitan dengan mengarahkan dan mengontrol agar orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut mencapai sebuah tujuan perusahaan. Untuk mensosialisasikan visi dan misi hingga program perusahaan yang ditentukan, keahlian untuk berkomunikasi dengan berbagai orang yang terlibat dalam perusahaan. Nah, manajer yang baik haruslah memiliki kemampuan ini, sebab keberhasilan dalam mengarahkan karyawan merupakan salah satu kunci keberhasilan kepemimpinan manajer. Yang keempat, ada strategi pemasaran yang ampuh. Dalam usaha tentunya berkaitan dengan penjualan, terutama pada konsep bisnis, di mana konsep business to customer, konsep ini melakukan pelayanan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, bisnis jenis ini dapat berhubungan langsung dengan para konsumen. Jenis kategori seperti ini termasuk salah satu kategori bisnis yang cukup berkembang dan banyak peminatnya. Menyusun konsep strategi pemasaran yang handal, cermat dalam menentukan target pasar, dan menerapkan bauran pemasaran wajib dipahami dengan baik oleh seorang calon pengusaha sukses. Yang kelima, ada mampu mengelola keuangan dengan baik. Kemampuan manajerial yang satu ini sangat penting dimiliki oleh pengusaha agar dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam mengelola modal usaha serta pencapaian laba. Namun tidak hanya dalam penggunaan keuangan secara tepat, kemampuan dalam manajemen laporan keuangan juga menjadi salah satu cara dalam mengelola uang dengan baik. Pembukuan atau pencatatan keuangan ini harus dilakukan secara berkelanjutan, di mana di dalamnya termasuk pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biasa serta pendapatan yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan neraca dan laporan laba rugi. Nah, baik, kali ini saya akan melanjutkan ke pembahasan mengenai perbandingan antara manajer versus pemimpin. Kali ini saya akan menjelaskan pemimpin terlebih dahulu. Dalam perusahaan, pemimpin adalah seorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perusahaan, dan pemimpin juga harus bisa berpengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya.
Dengan menjadi pemimpin perusahaan, maka harus siap untuk menjadi pengayom bagi seluruh karyawan atau pekerja perusahaan. Menjadi pemimpin tidaklah sangat mudah, bukan? Harus menjadi seorang figur yang bisa dicontoh oleh seluruh karyawan perusahaan. Pemimpin juga harus berani dalam mengambil resiko dan juga mempunyai visi yang jelas terhadap perusahaan, terhadap kedepannya, karena di balik seorang pemimpin ada banyak karyawan yang selalu berharap kepada keputusan yang diambilnya. Adapun manajer adalah seorang yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan karyawan dalam perusahaan. Manajer juga harus memastikan bahwa semua karyawan bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dalam struktur organisasi perusahaan, manajer berada di bawah pemimpin. Jika dibagi lebih rinci, manajer memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, tentunya tanggung jawab juga pun berbeda. Berikut tingkatan-tingkatan manajer. Yang pertama, ada manajer operasional. Nah, manajer operasional adalah tingkatan manajer yang paling rendah dengan tugas untuk mengawasi dan juga memimpin karyawan. Manajer operasional inilah yang langsung berhadapan dengan karyawan secara langsung. Contohnya seperti manajer pemasaran, manajer produksi, manajer area, manajer departemen, mandor, dan lain-lain. Adapun yang kedua, ada manajer tingkat menengah. Manajer tingkat menengah memiliki tugas menjadi penghubung antara manajer operasional dengan top manajer. Contohnya manajer proyek, manajer perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada top manager. Nah, ini merupakan tingkatan manajer yang paling atas. Istilah lain yang sering dipakai seperti executive officer, chief executive officer, atau yang disebut CEO, dan lain-lain. Tugas yang diemban oleh top manager ini juga berat, yaitu merencanakan strategi perusahaan dan juga turut dalam mengarahkan jalannya perusahaan agar bisa meraih kesuksesan. Nah, adapun perbedaan antara pemimpin dan manajer. Pemimpin membangun visi, manajer membangun tujuan. Seorang pemimpin memiliki pemikiran visioner tentang perusahaan pada masa yang akan datang. Pemimpin akan berpikir lebih jauh ke depannya dibandingkan dengan karyawan biasa. Akan mengajak semua stakeholder untuk mencapai visi yang sudah dibuat. Nah, sedangkan manajer lebih fokus pada untuk mengatur, mengukur, dan mencapai tujuan yang sudah dibuat oleh seorang pemimpin. Manajer juga selalu berusaha untuk memastikan visi yang dibuat seorang pemimpin perusahaan agar bisa terlaksana. Nah, adapun pemimpin memberi motivasi, manajer hanya memerintah. Pemimpin akan memberikan motivasi kepada seluruh karyawannya agar selalu bekerja dengan baik. Sedangkan tugas manajer adalah memerintah kepada karyawan agar mengerjakan semua tugas menjadi tanggung jawabnya, sehingga menghasilkan output yang baik. Nah, ada juga pemimpin mengambil resiko, manajer mengatur resiko. Pemimpin tidak ambil pusing dengan resiko bisnis untuk mencapai kesuksesan. Semakin besar, semakin besar pula hasil yang akan didapatkan. Berkebalikan dengan manajer lebih takut mengambil resiko, sehingga manajer selalu membuat analisis dan perhitungan yang matang untuk meminimalisir resiko kegagalan, karena manajer akan bertanggung jawab atas semua karyawan dan juga pemimpin perusahaan. Ada juga pemimpin idealis, manajer realistis. Pemimpin perlu memiliki sifat idealis, tujuannya agar semua bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi. Sedangkan untuk manajer akan bersifat lebih realistis karena sudah mengetahui secara detail kondisi sebenarnya. Kadang apa yang diminta seorang pemimpin tidak bisa dijalankan dengan baik karena
terkendala kondisi. Adapun pemimpin memiliki pengikut, manajer memiliki bawahan. Nah, pemimpin memiliki jabatan yang tinggi sehingga apa yang dibuat dan diperintah akan ditiru dan dikerjakan oleh karyawan. Untuk itu pemimpin harus menjadi teladan untuk semua karyawan. Sedangkan untuk manajer hanya memiliki beberapa bawahan saja sesuai divisinya. Karyawan akan bekerja sesuai dengan arahan dari manajer untuk. Nah, yang terakhir ada pemimpin memikirkan proses, manajer memikirkan hasil. Dalam suatu pekerjaan pasti ada proses yang dilakukan oleh karyawan untuk mencapai keberhasilan atau kegagalan. Pemimpin akan melihat ini sebagai pembelajaran ke depannya dan dijadikan sebagai bahan evaluasi agar tidak terulang kembali. Sedangkan seorang manajer akan berfokus pada hasilnya agar sesuai dengan target pemimpin. Manajer akan mengarahkan semua karyawan dan memastikan semuanya bekerja dengan baik agar membantu perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi. Nah, pembahasan mengenai kompetensi atau keterampilan yang harus dimiliki manajer dan perbandingan antara manajer versus pemimpin sudah selesai. Nah, jika ada salah-salah kata dalam pengucapan atau penyampaian materinya, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.